Alat berat mulai dikerahkan dalam upaya evakuasi terhadap para korban gedung roboh di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Kamis, 2 Oktober 2025. Dikutip dari Tribun Jatim, keputusan itu diambil setelah ada musyawarah dengan para orang tua atau wali santri yang sejak hari pertama menunggu proses evakuasi di sekitaran pesantren. Alat berat mulai masuk ke lokasi sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung bergerak untuk mengangkat balik balok beton di reruntuhan bangunan tersebut. Kren sudah masuk. Petugas juga sudah di lokasi. Sebenarnya alat berat sudah siap sejak pagi tadi, tapi baru bergerak setelah ada kesepakatan dengan para orang tua korban, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto. Lokasi sekitar semua sudah steril. Gedung-gedung di sekitar juga sudah dikosongkan semua sebelum alat berat bergerak. Itu sebagai antisipasi agar evakuasi berjalan lancar dan tidak berimbas pada sekitar. Yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus. Dipimpin Komandan Kodim berpangkat Letkol yang mempunyai kualifikasi khusus juga. Yang paham bagaimana saat mengambil balok-balok itu agar aman bagi petugas dan warga sekitar, urainya. Sebelumnya, BNPB sudah memberikan penjelasan kepada para keluarga dan orang tua korban tentang beberapa hal seputar pencairan para korban. Mereka pun ada yang menangis dan menjerit mendengarnya. Wajar, karena mereka berharap masih ada yang selamat di situ. Kami sampaikan apa adanya. Dan kami juga sampaikan mudah-mudahan tidak sampai 59 orang. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat dilakukan evakuasi dengan pengerahan alat berat, ujarnya. Personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Fraser, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin lihat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya, kira jam berapa? Pak, soal tadi jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan maksudnya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya akan sampai kapan itu yang pertama, ini yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena hawa panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya ini Pak, itu kan pada tertutup Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini juga kemudian sudah tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sudah dilakukan seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah sekiranya juga kemudian nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan mohon maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Fraser tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi itu sudah kosong, dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu itu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk
segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana, nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM, Muhaimin Iskandar meninjau langsung lokasi ambruknya bangunan Musyalah Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 2 Oktober 2025. Dikutip dari Tribun Jatim, dalam kunjungannya, Gus Imin menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban sekaligus meninjau proses evakuasi yang masih berlangsung. Cak Imin menegaskan bahwa penanganan korban menjadi prioritas utama. Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, segera melakukan evakuasi dengan cepat, meski penuh risiko, sesuai permintaan keluarga korban. Keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Yang penting ada kepastian, baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia, ujarnya. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan belasungkawa dan menjanjikan perhatian khusus terhadap para korban maupun keluarganya. Pasti Pak Presiden ikut berduka. Pasti Presiden akan memberikan perhatian khusus. Pasti Presiden akan memberikan bantuan kepada keluarga, tutur Gus Imin. Sebagai bentuk kepedulian, Ketua Umum PKB itu menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah kepada pihak Ponpes. Ini masih bersifat pribadi. Nantinya, bantuan dari pemerintah akan dikonsolidir melalui kementerian terkait, ungkapnya. Di akhir kunjungan, Gus Imin menekankan pentingnya standar teknis dalam pembangunan fasilitas pesantren agar peristiwa serupa tidak terulang. Pesantren yang membangun hendaknya menggunakan standar ilmu teknik dan melibatkan ahlinya. Jika belum ada ahlinya, sebaiknya dihentikan dulu, tegasnya. Ya, yang pertama kita semua bersedih, berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri-putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga meminta supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada
BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya, tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya hanya secara jauh, nanti silakan tanya BNPB. Kalau untuk penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Diberitahukan sudah saya sampaikan kepada pemilik mobil L kasus ini, peristiwa ini kan juga jadi bencana nasional nih, Pak. Atensi Presiden juga. Pesan Presiden mungkin yang disampaikan kepada anggota keluarga ini juga masih menanti, Pak. Dipindahkan. Pasti Pak Presiden ikut berdoa. Karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Sekali lagi diminta kepada yang punya mobil L1490 DB R3 mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar terhalang oleh mobil panjenengan. Matur suwun. Pendataan kepada para korban dan keluarga yang masih selamat. Apakah untuk pendampingan seperti itu mulai dilakukan kapan nih, Pak? Harusnya sudah dari kemarin. Kemensos, saya tadi sudah ketemu Kemensos di lapangan, akan terus saya minta untuk melakukan pendampingan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.